bunuh pembawa pesan, bunuh siapa yang kira-kira bersuara kritis. Itu cara lama gitu loh. Tidak mau dapat kritik, tidak mau terganggu kekuasaannya, tidak mau terganggu bagaimana dia mengeruk sumber daya untuk terus memperkaya asetnya. Kalau yang melaporkan adalah penguasa, diproses. Tapi yang melaporkan adalah masyarakat biasa, nggak diproses gitu. Penelitian, jawab dengan penelitian. Podcast, jawab dengan podcast, selesai urusan. Kenapa Anda gunakan alat negara buat mengkriminalkan orang? Karena Anda minjam kekuasaan negara, kepolisian, kejaksaan untuk mengkriminalkan orang. Mengkhianati konstitusi, mengkhianati tujuan berdirinya Indonesia. Mengkhianati Indonesia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Saya ditemani, ini sahabat saya, orang yang luar biasa. Kita akan mendiskusikan banyak hal. Saya langsung aja memperkenalkan beliau. Apa kabar Bang Isnur? Alhamdulillah Bang Abraham Samad, sehat-sehat. Alhamdulillah. Bang Isnur ini Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sehat Bang Isnur? Alhamdulillah, sedikit radang Bang. Oh, sedikit radang. Bang Isnur, ini kita mau mendiskusikan tentang kasus Bang Haris Azhar dan Fathia. Oke, ya. Bang Isnur ini kan salah satu pengacaranya ya, YLBHI ya. Ya. Apa sih yang terjadi terhadap kasus ini? Kenapa kasus ini kembali berulang-ulang ya? Maksud saya begini, dialami beberapa tahun kebelakangan ini oleh aktivis-aktivis. Dan ini kan seolah-olah ada suatu gerakan yang ingin membungkam daya kritik teman-teman yang ada di masyarakat sipil. Kira-kira apa yang terjadi Bang Isnur? Jadi sebenarnya ini adalah cara klasik Mas. Klasik ya? Cara klasik kill the messenger. Bunuh pembawa pesan. Bunuh siapa yang kira-kira bersuara kritis. Itu cara lama gitu loh. Itu sejak zaman Nabi juga Nabi diserang kan, para sahabat juga kemudian disakiti. Para pejuang kemudian kebebasan berekspresi, akademisi misalnya, itu juga Galileo Galilei juga dibunuh gitu. Jadi itu cara kekuasaan kemudian tidak mau dapat kritik, tidak mau terganggu kekuasaannya, tidak mau terganggu bagaimana dia mengeruk sumber daya untuk terus memperkaya asetnya. Itu sejarah panjang, dan Indonesia juga sama. Zaman-zaman pra-kemerdekaan kita baca banyak tokoh kemerdekaan, Bung Karno dan kawan-kawan ketika melawan penjajahan kan juga dipenjara. Para raja di daerah ketika melawan VOC dan Belanda waktu itu diasingkan ke pulau-pulau lain. Sepanjang Orde Lama, banyak sekali lawan politik dari kekuasaan diasingkan dari kekuasaan. Di Orde Baru apalagi banyak aktivis waktu itu yang melawan Orde Baru dipenjarakan dan banyaknya juga hilang gitu. Jadi itu standar lama sebenarnya, cara untuk membungkam kritis, cara membungkam masyarakat, cara membungkam rakyat. Nah sekarang ada cara baru yang pakai undang-undangnya seolah-olah legal. Apa itu? Yang baru ini ITE. Jadi kalau dulu adalah undang-undang Supersip masa Orde Baru, sekarang ini ITE. Nah ITE ini secara norma memang perumusannya sangat karet. Interpretatif ya? Interpretatif. Jadi Ya. secara norma sendiri, kalau ada orang yang merasa tersinggung, merasa direcehkan, nah baiknya ia lapor gitu. Nah data menunjukkan 60% lebih Bang yang menggunakan undang-undang ini adalah penguasa atau orang-orang kaya. Jadi yang menikmati undang-undang ini adalah penguasa. Dan pada oligarki ya. Jadi undang-undang ini berlaku di tengah hukum yang juga timpang. Hukum yang tidak adil. Hukum yang memang bisa dibeli oleh yang punya uang. Ya. Nah, aparat cenderung kalau yang melaporkan adalah penguasa diproses. Tapi yang melaporkan adalah masyarakat biasa nggak diproses gitu. Nah, ini juga seiring Bang dengan arah Indonesia yang dalam banyak catatan itu menuju regresi demokrasi, menuju otoritarisme baru. Nah, paling dominan dalam banyak riset itu adalah soal menyempitnya ruang kebebasan sipil, menyempitnya orang untuk bicara. Nah, juga banyak riset Bang, LSI, indikator bilang sekarang rakyat semakin takut. Jadi satu faktor yang ini berkembang ya di 10 tahun terakhir ini adalah semakin banyak orang yang dibungkam. Dan bukan hanya urusannya dengan mengkritik kekuasaan, tapi mengkritik misalnya perusahaan.
Dulu ada Prita Mulyasari mengkritik rumah sakit Omni ya, kasus Omni, ya kan. Terus kemudian ada Baik Nuril, korban kekerasan seksual, melaporkan kepala sekolah. Ya. Ada Saiful Mahdi yang membongkar korupsi di kampusnya di Aceh gitu. Ya, Nah sekarang Fathia dan Haris itu mereka sebenarnya meneruskan Bang laporan penelitian di LBHI, Kontras, Walhi, Greenpeace, Pusaka dan lain-lain yang mencoba membongkar ada praktik konflik kepentingan di Papua. Nah kami kan dapat laporan banyak kasus kekerasan di Papua, terutama di Intan Jaya. Kok banyak banget kekerasan sih? Terus kita lihat lagi datanya di overlay. Oh hubungannya erat, kok ada data yang sama dengan drop-drop militer di sana. Terus di overlay lagi nih data tambang. Oh kok dropnya banyak pos-pos militer baru, pos polisi baru di wilayah tambang. Kok ada kesamaan data di sini overlaynya. Kita cek lah siapa sih pemilik perusahaannya, siapa sih beneficiary ownership-nya, komisaris-komisarisnya, dilihat tuh, oh ada para jenderal, para purnawirawan, bahkan ada jenderal yang aktif gitu. Relasi-relasinya digali oleh teman-teman dan peneliti sangat erat kuatnya dengan jenderal-jenderal itu gitu. Nah, Fathia dan Haris menyuarakan hasil penelitian di YouTube-nya Haris. Kayak gini lah di podcast ya kan, dia podcastnya ngehamtam. Ya. Jadi tidak bisa dilepaskan apa yang Fathia dan Haris sampaikan, laporan penelitian masyarakat sipil. Ini adalah menjadi kerja-kerja anti korupsi, Bang. Kerja-kerja masyarakat sipil untuk isu hak asasi manusia. Kerja-kerja masyarakat sipil untuk isu lingkungan hidup. Jadi serangan atau kriminalisasi Fathia ke Haris adalah serangan kepada orang yang sedang memperjuangkan hak asasi manusia. Orang yang sedang bergerak di isu anti korupsi. Orang yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup. Harus dimaknai seperti itu. Jadi Fathia Haris ini adalah the messenger. Nah, Luhut melaporkan kill the messenger. Penguasa ya. Oke, Bung Isnur tadi kan Anda bilang sebenarnya ini kan peristiwa begini sudah berlangsung sejak lama ya. Sangat lama. Tapi kan kalau kita lihat pernah negara kita ini mengalami sedikit Kemajuan. Ya, ketika baru reformasi. Itu tidak pernah kita lihat kejadian-kejadian seperti ini. Jadi sempat terhenti dan sempat masyarakat sipil itu menikmati sistem kenegaraan yang boleh dikatakan nyaris sempurna. Kritik itu dipersilakan, tidak ada represi terhadap aktivis dan lain sebagainya. Tapi ini kan tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi kita seperti membalikkan ke belakang. Itu yang tadi saya bilang regresi, Bang. Ya. Jadi kita mengalami fase pertobatan nasional, gitu-gitu ya. Pertobatan nasional dengan apa? Dengan adanya reformasi. Di banyak tap MPR diakui di masa lalu tindakan-tindakan tentara dan polisi yang punya sosial politik ya fungsinya dalam dui fungsi itu bikin demokrasi nggak berkembang. Banyak juga hukum dilecehkan sehingga sedemikian rupa hukum itu menjadi alat buat penguasa gitu. Nah, reformasi kan mengubah itu. Kita perubahan konstitusi, ada lembaga Komisi Informasi Publik, KPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan semangatnya adalah mendorong lebih menghormati hak asasi manusia. Menjamin yang Fathia dan Haris lakukan ini gak diapa-apain. Menjamin demokrasi ya? Menjamin demokrasi kira-kira gitu. Nah, tapi ada fase kemudian dia mengalami tidak progres, diem, stagnan. Tidak ada kemajuan. Jadi kemajuan itu Bang dalam banyak riset itu hanya sampai sekitar 2009. Di situ stucknya? 2009 sampai 2015-an itu mengalami stagnan. Tidak bergerak dia? Tidak bergerak. 2015 ke sini regresi, turun menuju otoritas baru. Itu banyak yang bilang seperti itu. Kepala KSP Muldoko melaporkan Egy dan Miftah di kasus penelitian mereka soal ivermectin, COVID ya. Jadi ya bayangkan orang-orang terdekatnya presiden itu kupingnya sangat tipis, baper, dan dia tidak merasa bahwa dia itu pejabat publik. Orang mengkritik itu dalam rangka mengkritik jabatannya, bukan individunya. Gitu. Bukan individunya. Iya, harusnya kan begitu. Fathia Haris adalah simbol pembela HAM, simbol aktivis anti korupsi, simbol pejuang lingkungan hidup, dan ini simbol pejabat yang dengan jabatannya pejabat publik ya, publik yang harus diawasi. Yang harus diawasi. Dan Pak Luhut ini kan jabatannya jelas, Menko Maritim dan Investasi. Yang menaungi salah satu bidangnya adalah Kementerian SDM.
Pak Luhut juga Bang, di 2016 pernah menjadi PLT, Kementerian ESDM. Waktu kasus Pak Archandra Tahar itu diberhentikan kan. Jadi ada relasi jabatan publik yang disasar oleh masyarakat sipil. Gitu. Makanya kita memandang itu bukan tindak pidana. Ini adalah yang Fathia Haris sampaikan adalah kritik masyarakat terhadap pejabat publik. Jadi harus diterjemahkan bahwa apa yang dilakukan Bang Haris dan Fathia itu adalah bagian dari fungsi masyarakat sipil. Persis. Bang Abraham Samad dulu waktu ketua KPK kerjaan saya demo Bang Abraham Samad. Iya betul. Kerjaan saya caci maki ketua KPK kan Iya, kira iya. gitu kan Iya, dulu kan. Iya. Kita datang ke ruangan abang dan lain-lain gebrak-gebrak meja nggak masalah. Sudah selesai abang jadi pribadi nggak ada urusan lagi buat kritik abang kan. Harusnya diterjemahkan seperti itu. Bung, Seperti ya? itu. Tapi ini justru sebaliknya, pejabat publiknya. Tapi kan dulu kan nggak pernah namanya ketua KPK abang sama Mas Bebe mau laporin kami kan nggak pernah kan. Iya betul. Ya biasa aja Biasa gitu. saja. Jadi berarti ini ada satu kemunduran demokrasi. Bung Isnur. Kemunduran. Itu nggak dipahami oleh pelapor-pelapor ini. Oke. Kalau begitu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar supaya peristiwa kayak Bung Haris, Fathia ini tidak akan terulang lagi? Karena kan begini Bung Isnur, di kepala saya ini kan nggak bisa dipandang sebelah mata peristiwa ini. Persis. Karena peristiwa ini akan membuat semua orang takut. Orang lihat, Haris Azhar aja sama Fathia bisa dikriminalisasi, apalagi kalau saya rakyat biasa. Kan begitu ya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sehingga peristiwa-peristiwa seperti Bang Haris dan Fathia ini tidak akan terulang lagi. Karena kalau peristiwa seperti ini terulang lagi, saya sangat khawatir bahwa nanti masyarakat itu tidak punya lagi daya kritis. Gini, Jokowi sebagai presiden itu beberapa kali bilang kritik kami. Oke. Dan saya jamin kritik itu nggak Nggak menuai berbalik pidana. kriminalisasi. Harus diartikan berarti ini adalah perintah juga kepada menteri-menterinya, kepada jajaran seluruh pemerintahan berlaku sama gitu. Ketika anak-anak UI menyebut Jokowi sebagai king of lip service, dia melarang orang-orang untuk menindak teman-teman BEM UI waktu itu. Pertanyaannya kenapa dia mendiamkan Luhut memproses kriminal Fathia Haris? Ada sebuah pembangkangan, perbedaan sikap dari Menteri. orang tangan kanannya Menko Marifes kepada sikap Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi menyetujui? Pak Jokowi diam-diam saja. Pak Jokowi kira-kira nabok nyilih tangan gitu. Kesal tapi udah suruh Luhut yang melaporkan. Ada apa Pak Jokowi diam? Jadi yang pertama, Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, apalagi ini adalah anak buahnya langsung, harusnya menghentikan tindakan anak buahnya yang mengkriminalkan. Siapapun menterinya, mau Luhut, mau Muldoko, mau siapapun yang mengkriminalkan masyarakat harus perintah untuk dihentikan. Satu hal. Yang kedua, kepolisian, kejaksaan harusnya paham bahwa yang dilakukan oleh Fathia Haris adalah dalam rangka ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang kebebasan sipil gitu untuk berpendapat. Dan tidak boleh ketika ada laporan diteruskan. Harusnya paham standing itu. Kan polisi katanya pengayom, pelindung hak asasi manusia. Dalam perkapnya, dalam undang-undangnya seperti itu. Harusnya dia ketika ada laporan, ada entitas lain, ada pihak ketiga yang mau menyerang, pembela HAM, polisi melindungi, bukan malah memproses. Jadi berarti kalau begitu aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebenarnya tidak responsif terhadap perkembangan demokrasi. Menurut saya malah berpihak kepada kekuasaan. Berpihak kepada orang yang punya jabatan. Gitu. Harusnya dia strict membedakan antara kritik dengan kemudian penghinaan biasa sebagai individu. Kalau Pak Luhut sudah selesai jabatannya, diolok-olok secara pribadi, Nah, itu bisa. lain cerita gitu loh. Ini karena dia masih menjabat Masih pejabat publik. Segala kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada dia adalah pejabat publik. Nah, tadi saya sepakat. Fathia Haris ini bukan sekedar Fathia Haris, tapi tadi yang kita bilang di awal dia simbol aktivisme, simbol kritik gitu. Orang yang banyak mendapat spotlight, pemberitaan, expose dan lain-lain di muka publik. Bahkan juga megang organisasi masyarakat sipil. Nah, kalau orang seperti ini saja dengan profil yang cukup high gitu ya, dengan mudah disentuh, dengan mudah dikriminalisasi, saya nggak membayangkan teman-teman aktivis di daerah itu bagaimana kondisi ke depan. Bisa ditiru loh Bang. Iya benar. Para bupati, pejabat, eselon 3 ataupun bisa niru gampang. Pak Luhut aja melaporkan kok,
Kenapa saya nggak melaporkan? Kenapa saya nggak bisa ya? Iya. Kalau ada gelombang baru, pejabat publik melaporkan masyarakat biasa, itu adalah gara-gara laporan ini. Ditiru. Kalau ada gelombang baru, polisi, jaksa kemudian mengkriminalkan banyak aktivis, faktor kasus ini menurut saya berpengaruh. Maka kesalahannya bukan hanya pelapornya, polisi, jaksanya, presidennya juga punya kesalahan yang sama. Kalau istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari, pemerintah pusat ngajarin kriminalisasi, apalagi yang di daerah nanti. Dan ini sangat berbahaya ya, Berbahaya bagi sekali. perkembangan demokrasi. Berbahaya sekali. Makanya Bung Hatta kan ketika di BPUPKI Bang dulu ngomongnya kan ketika geng Supomo dan kawan-kawan itu Prof Supomo bicara bahwa kita nggak perlu ada pasal-pasal HAM. Bung Hatta bilang bertahan harus ada pasal-pasal HAM, minimal pasal kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Oke. Gimana kita membuat jalan pemerintah nggak ada pasal itu? Makanya pasalnya ada 27 kan? Iya, iya. Itu yang dipertahankan sejak awal dan negara menyepakati. Para founder bangsa ini menyepakati itu pasal yang sangat krusial. Nah, yang krusial itu sekarang dihantam, diruntuhkan oleh kekuasaan. Ini yang berbahaya. Berbahaya sekali, Bang. Kira-kira demokrasi itu gerbangnya adalah kebebasan berekspresi. Nah, kalau gerbangnya mau ditutup, Bang, demokrasi semakin jauh. Kita nggak akan masuk ke demokrasi itu. Jadi berarti perkembangan demokrasi itu diperhadapkan dengan undang-undang IT ya? ITE salah satunya. ITE ya? Tapi di dakwaan Fatih Haris ini ada 3. ITE, terus Undang-Undang 146, pasal 14 dan 15. Ini standar, Bang. Di kasus yang lain juga kami dampingi Jumhur, dampingi banyak sekali aktivis, seperti itu tuduhannya. Dilapis lagi pakai 310 KUHP. Itu 3 lapis. Nah, sekarang Undang-Undang ITE kan sedang diproses untuk direvisi. Jadi mereka didakwa dengan undang-undang yang di KUHP sudah dihapuskan, KUHP yang baru, Betul. walaupun belum berlaku 3 tahun lagi ya. Yang kedua, proses undang-undang ITE sedang direvisi. Jadi proses ini benar-benar malisius. Proses ini cacat secara legitimasi. Karena pasal yang dipakai oleh jaksa sudah dihapus di KUHP baru dan juga sedang direvisi di DPR dan pemerintah. Oke, tadi kan Bung Isnur bilang sebenarnya kalau kita lihat presiden itu kan tidak anti kritik ya. Ya dia secara lips dia bilang begitulah. Secara lips dia bilang begitu. Dan itu pernah terjadi ketika anak UI itu tidak dilaporkan. Nggak kan, dilaporkan. Gitu. Oleh karena itu, apakah menurut saya presiden tidak memerintahkan aparaturnya yang ada di tingkat bawah bahwa kalau ada kritikan yang berasal dari masyarakat dan Anda dikritik sehubungan dengan jabatan Anda sebagai pejabat publik, seharusnya Anda tidak melaporkan balik. Iya, berarti kan kalau itu adalah sebuah perintah, berarti ada pembangkangan terhadap perintah. Ada ketidakhormatan anak buah terhadap presidennya gitu kan. Baik itu menteri-menterinya maupun aparat penegak hukumnya. Ada sesuatu prinsip yang nggak dijaga oleh presiden ketika terjadi. Berarti kan kalau harusnya dia menegur dong, Luhut berhentiin dong, perintahin cabut dong, harusnya kan begitu dong. Apakah para bawahan presiden ini melakukan pembangkangan atau memang sebenarnya Jangan-jangan dia lebih kuasa dibanding presiden. ya, kira-kira bagaimana kondisinya ini? Makanya kita nggak tahu. Oke. Apa faktor yang membuat Pak Luhut begitu berkuasa sehingga bisa melaporkan dan cuek aja dikritik oleh banyak orang? Kan sangat banyak Bang kritik atas proses ini, tapi kok terus berlanjut gitu. Bung Isnur, ini kan penonton kita atau netizen kita masih ada juga sebagian yang perlu mendapat gambaran tentang gambaran sebenarnya kasus Haris Azhar itu. Sehingga dikriminalisasi, saya pakai istilah dikriminalisasi oleh pejabat publik. Bisa nggak Bang Isnur menggambarkan sedikit saja tentang kasus tersebut? Ya, jadi awalnya kan tadi saya bilang penelitian. Penelitian 10 lembaga di Intan Jaya di Papua. Tentang ekonomi politik penempatan militer di Intan Jaya di Papua. Menemukan bahwa ada kesamaan, ada relasi yang kuat gitu antara drop-drop militer ini dengan kekerasan yang terjadi, dan di sana ada orang-orang di belakangnya, di balik-balik perusahaan-perusahaan ini nama-nama purnawirawan, para jadi perusahaan-perusahaan ini lagi-lagi perusahaan-perusahaan tambang ya? Tambang. Oke, jadi masalahnya masalah pertambangan. Nah, termasuk nama Pak Luhut disebut dalam penelitian ini. Oke. Gitu. Dugaannya di balik
PT Tobak Delkom Mandiri dalam sebuah konsesi tambang berhubungan dengan West West Mining dari Australia gitu. Oke. Ada relasi yang diungkap oleh dalam penelitian ini. Nah, kemudian Fathia sebagai salah satu lembaga yang melakukan penelitian dari Kontras. Diundang loh oleh Haris Azhar ke YouTube-nya Ngahamtam. Di situ Fathia menyebutkan bahwa bisa dibilang bahasa Fathia, Luhut bermain tambang di Papua hari ini. Nah, apa yang dimaksud oleh Fathia? Ini kan harus relate dengan penelitian. Ya. Bermain itu dalam indikator yang jelas menurut penelitian. Sebagai apa, di mana, nggak bisa dilepaskan. Apa maksudnya di dalam penelitian ini? Dasarnya jelas, dasarnya valid dalam penelitian. Nah, Pak Luhut nggak terima dengan kalimat Fathia ini. Makanya dilaporkan gitu. Oke. Terus yang kedua juga di somasinya dulu tuh Pak Luhut nggak terima disebut Lord. Kalau kita baca dakwaan, Lord ini diasosiasikan sebagai penjahat dalam dakwaan seperti itu. Jadi dia nggak terima dituduh sebagai penjahat gitu. Jadi itu dakwaannya. Jadi kalau kita tarik di dalam sederhana sekali, tapi lagi-lagi masalah pertambangan ya. Sederhana itu. Oke, Bung Isnur, ini kalau kita lihat fenomena mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, ini kan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi iklim demokrasi kita ya. Kalau kita coba lihat juga misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan anti korupsi dan lain-lain sebagainya. Ini kan ada fenomena sekarang misalnya Firly Bahuri nih, ya, yang sedang dilaporkan marak nih. Banyak orang-orang biasa juga yang nimbrung di media sosial dan lain-lain sebagainya. Atau juga turut melaporkan. Apakah kalau kita melihat kacamata kasus Haris Azhar ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk mengantisipasi jangan-jangan ada masyarakat awam atau para aktivis juga mungkin yang ada di daerah yang misalnya turut melaporkan dan lain-lain sebagainya atau paling tidak mengkritisi, ini menjadi sesuatu yang bisa blunder kembali. Iya, makanya penting bagi kita peduli dan turut terlibat membantu Fathia Haris. Ya. Untuk dia lepas atau bebas dari tuntutan ini. Agar itu jadi presiden ya? Agar di tempat yang lain, di isu yang lain, di gerakan yang lain, juga kita punya posisi yang sama. Karena bisa jadi besok kita komentar di Facebook, komentar di Twitter, bikin podcast seperti ini. Ya, karena ini kan undang-undang IT. Iya kan? Terus karena menyentuh kekuasaan, menyentuh yang kita kritisi itu, kita dilaporkan. Jadi ini tentang kita, tentang keindonesiaan kita, Bang. Bukan semata-mata tentang Haris dan Fathia. Ini tentang keindonesiaan kita, tentang kalau dalam bahasa pembukaan tuh keinginan luhur untuk kehidupan kebangsaan yang bebas. Itu kan frasa, Bang. Itu frasa di paragraf kedua kan. Iya. Nah, kita sekarang menghadapi situasi kehidupan kebangsaan yang sempit. Ini mengkhianati pendirian bangsa ini yang punya keinginan luhur untuk itu. Jadi mengkhianati konstitusi. Mengkhianati konstitusi, mengkhianati tujuan berdirinya Indonesia. Mengkhianati Indonesia sendiri. Oke. Oleh karena itu sebenarnya kalau begitu perlu ada rekonstruksi kembali ya. Perlu ada rekonstruksi sekali. Benar sekali. Apa yang dimaksud dengan teriak-teriak merdeka itu apa artinya? Oke. Apakah dia hanya sekedar jargon? Apakah ketika Anda teriak merdeka sebagai pimpinan partai, Anda menjamin tidak ada orang yang kena kriminalisasi gara-gara mengkritik jabatan, mengkritik ruang-ruang publik? Kan Anda teriak-teriak tuh, merdeka, salam merdeka, tapi banyak orang yang nggak merdeka dalam berbicara. Oke. Kan kira gitu. Bung Isnur, berarti kalau kita lihat bahwa ini kan persidangan sudah mulai jalan ya? Sudah dakwaan. Sudah masuk dakwaan. Kemudian nanti akan berlangsung pemeriksaan saksi dan lain-lain. Tanggal 17 jam 10 pagi, itu eksepsi dari kami, penasihat hukum. Oke. Yang saya ingin tanyakan, ini kan kalau kita lihat ada semacam pengingkaran terhadap keadilan di kasusnya Haris Azhar Fathia. Karena seharusnya apa yang disampaikan Haris dan Fathia itu adalah sebuah kritik terhadap pejabat publik yang seharusnya dimanifestasikan atau seharusnya direspon juga secara positif bahwa itu adalah fungsi masyarakat sipil ya. Karena harusnya kan berterima kasih ya dikritik. Kalau emang dianggap nggak tepat
oleh yang bersangkutan, klarifikasi aja. Oke. Jadi harusnya yang dilakukan pejabat publik kalau mendapat kritik itu harus mengklarifikasi. Klarifikasi aja, jawab saja. Ya. Penelitian, jawab dengan penelitian. Podcast, jawab dengan podcast. Selesai urusan. Kenapa Anda gunakan alat negara buat mengkriminalkan orang? Kan Anda minjam kekuasaan negara, kepolisian, kejaksaan untuk mengkriminalkan orang. Padahal Anda punya power untuk tidak melakukan itu. Jadi persoalan terbesarnya di situ ya. Iya dong. Bahkan justru harusnya adalah Presiden mengevaluasi. Kenapa Anda bermain-main? Ini sudah cerita lama, Bang. Oke. Sudah cerita lama, banyak dugaan. Abang sebagai ketua KPK dulu sangat paham relasi antara konflik kepentingan dengan nyerempet-nyerempetnya korupsi. Iya, betul. Itu sangat erat, Bang. Apa namanya? Apalagi kalau kita masuk trading dalam influence. Iya. Apalagi kalau kita masuk dalam konteks bisnis izin pertambangan. pertambangan. Itu sangat banyak koruptor kena gara-gara seperti itu. Iya, betul sekali. Banyak sekali pejabat publik kena tangkap korupsi ketika izin itu hubungan dengan korupsi, kan sangat banyak. Persoalan pertambangan ini menjadi persoalan yang sangat krusial. Bung Isnur, ini kan nanti masuk eksepsi ini, ya. Habis eksepsi seharusnya hakim itu kan melakukan yang namanya putusan sela. Kalau saya lihat, saya kan juga ini advokat nih. Kalau saya lihat kasus ini, seharusnya hakim ini kalau dia bertindak betul-betul memperhatikan asas-asas keadilan, maka ini kan sebenarnya ruang hakim untuk memberikan apresiasi keadilan dalam putusannya. Persis. Dalam bentuk apa itu menurut saya seharusnya kan perkara ini tidak dilanjutkan. Ya ditolak ya, harusnya kan di putusan itu. Apakah itu juga menjadi bagian concern Bang Isnur? Iya, kami membangun dan melihat secara teori kasus ini adalah serangan terhadap pembela HAM dan serangan terhadap pembela lingkungan yang dimaksud dengan namanya slap suit, Bang. Itu dalam konteks internasional itu menjadi standar. Strategic lawsuit against public participation. Serangan terhadap partisipasi publik tapi pakai hukum gitu. Seolah itu legal, padahal dia serangan sebenarnya, Bang. Nah, kita mendorong hakim memahami masalah ini. Dan secara konteks dalam peraturan Mahkamah Agung dia ada. Di undang-undangnya dia ada. Jadi harusnya secara nasional jadi harusnya itu dijadikan presiden ya. Secara hukum sebenarnya hakim cukup kuat untuk menghentikan perkara ini. Lewat putusan selanjutnya. Ya, walaupun kami juga tidak yakin hakim berani seperti polisi, jaksa kan nggak berani menghentikan nih. Ya, tapi kan ini seperti tadi yang Mas Isnur katakan bahwa ini kan ada di dalam Mahkamah Agung yang sudah menjadi presiden juga ya. Jadi artinya apa? Harusnya hakim itu tidak ragu-ragu. Iya, dulu kita pernah, Bang, mendampingi kasus namanya Basuki Wasis, ahlinya KPK. Iya, betul. Ahlinya KPK, dia ngasih keterangan di ruang sidang, digugat, Bang. Sama terdakwa, sama narapidana koruptor di PN Cibinong. Nah, kami eksepsi, seperti sama dalilnya nih. Kami eksepsi, Hakim PN Cibinong menyetujui pendapat kami dan dihentikan gugatan itu. Makanya ini sudah ada jurisprudensinya. Banyak, makanya saya pikir harusnya hakim kalau lebih jeli lagi melihat konteks, kan harus lihat konteks permasalahan sebenarnya, maka seyogyanya dia melakukan putusan sela ya untuk menolak kasus ini dilanjutkan. Mudah-mudahan hakimnya berani, mudah-mudahan. Sekali lagi Bung Isnur, kita doakan semoga putusan sela ini memberikan hal yang menurut kita semua sesuatu yang bisa diharapkan dari dunia peradilan bahwa ternyata masih ada keadilan. Dan buat masyarakat, para penonton channel Abraham Samad, beri dukungan baik dengan cara apapun. Kalau bisa datang ke pengadilan tiap Senin tanggal 17 jam 10. Kalaupun tidak, Anda bisa bikin surat cinta by email, by tertulis ke pengadilan, dan ada namanya amicus curiae, sahabat peradilan, dan jadilah kita semua sahabat peradilan yang cinta keadilan, yang gandrung akan kebenaran dan menghentikan proses kriminalisasi. Kita mendorong itu semua dilakukan oleh masyarakat agar supaya keadilan masih bisa kita harapkan di Republik tercinta ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang Isnur, sampai jumpa di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.